Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lah ya, dijawabnya keras biar kelihatan nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Qala Allahu fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Hadirin para alim, para sesepuh menyesepuh yang kami taati, kepada segenap ketakmiran yang kami hormati, kepada seluruh pimpinan instansi yang industri atau yang mewakilinya, yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu yang kami hormati, kepada seluruh panitia peringatan Hari Besar Islam yang kami banggakan, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh barokah ini, malam yang penuh rahmat ini, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keikhlasan dan kemauan untuk menanggalkan kaki hadir di Masjid Ahmad Yahya ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bertemunya kita di sini menjadi satu lambang berkumpulnya kita nanti di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat wa salam juga tidak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, zaman
menuju zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang. Minal dzulumati ilan nur. Dan mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita diakui umatnya dan mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan tausiah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan karena kami dalam tahap belajar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun umat Islam memperingati Maulid Nabi. Pertanyaannya atas dasar apa, Pak? Kita kok semangat memperingati Maulid Nabi ini, Pak? Cinta Nabi. Akan tetapi yang lebih penting lagi berdasarkan hadis Nabi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhama maulidi ka'annama anfaqa dabala fi sabilillah. Yang artinya kurang lebih man 'azama barang siapa yang mengingat kelahiran kanjeng Nabi, kata-kata Nabi, akan aku beri syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Dan barang siapa mensedekahkan, mendermakan hartanya 1 dirham demi untuk merayakan kelahiranku, maka ia seperti sedekah 1 gunung sapi. Inilah dasar umat Islam memperingati Maulid Nabi. Makanya Pak, perlunya ngaji seperti ini Pak. Jadi kalau kita ngaji itu ngajak jiwa yang tidak benar diajak jalan kebenaran, jiwa yang tidak lurus diajak jalan yang lurus. Dan ngaji itu juga bisa dikatakan lain menghilangkan kebodohan. Dalam arti kata bapak ibu itu bukan bodoh, karena ngaji kita tahu mana hak, mana yang batil, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Betul Pak? Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita kalau ingin mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, tidak hanya memperingati Maulid Nabi hanya sekali-sekali. Kita sebagai umat Islam dianjurkan sehari semalam untuk membaca sholawat 100 kali. Kira-kira ini sudah dilaksanakan apa belum Pak? Kalau dangdutan tiap hari Pak? Ini dangdut jalan, sholawat istiqomah, jangan dangdut saja. Jadi ada keseimbangan. Karena apa? Manfaatnya membaca sholawat, antaranya diterangkan, barang siapa yang membaca sholawat atas Nabi, maka akan diangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan barang siapa yang membaca sholawat atas Nabi akan dibebaskan dari kerumitan dunia, baik dalam kerumitan rumah tangga, dalam bisnis, dalam hal-hal yang lainnya akan dilepaskan dari suatu masalah. Yang ketiga, barang siapa membaca sholawat atas Nabi, maka akan dibukakan rezeki yang tidak kita sangka-sangka dari mana arahnya. Inilah manfaatnya baca sholawat. Jadi tidak hanya berbentan saja. Betul atau betul Pak? Jangan lupa Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta pada Rasulullah, memperingati Rasulullah, ini
kita harus banyak membaca sholawat. Kira-kira malam ini baca sholawat mau Pak sama-sama dengan saya Pak? Kalau gitu saya dulu baru Bapak Ibu semuanya ya, biar kita dapat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin berjumpa Nabi di hari kiamat, basahi bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cintamu kepada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Jangan malu-malu karena dosamu, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan ada satu cerita bahwasanya suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di perkebunan bersama Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika didatangi oleh seekor buaya, dan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ada apa kamu menghampiri saya, Mbak? Kata aku. Tahu apa? Tahu? Tawaf. Nah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, kami bangsa Mbak ingin mengundang Rasulullah ke tempat kami. Sudilah kiranya Rasulullah datang ke tempat kami. Setelah itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi undangan Rasulullah. Ketika datang di sana, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya, wahai Mbak, aku mau bertanya kepadamu. Baik ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Kenapa? Ketika kamu menghisap sari mati bunga itu pahit, akan tetapi setelah jadi madu kok manis. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ketika kami bangsa lebay menghisap madu dan mau kami simpan di dalam adanya, Allah memerintahkan kami untuk membaca sholawat atasmu ya Rasulullah, sehingga menjadi madu rasanya manis. Kisah ini bisa untuk inspirasi kita, Pak.
untuk menyemangati kita, mengingatkan kita bahwasanya betapa dahsyatnya sholawat. Membaca sholawat aja yang baik bersama juga. Inilah dahsyatnya sholawat. Makanya untuk abang-abang yang jombloan-jomblowati, perbanyaklah membaca sholawat. Sering baca sholawat. Agar apa? Biar tidak komodo managada orang cuek kayak baca kopi jadi jomblo aja sampai jualan sampai cuek orang payu. Ini baca sholawat Pak, Mas. Apa kabar apa ini? Ya, jadi baca sholawat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memperingati Maulid Nabi ini, yaitu tujuannya untuk mengingat-ingat kembali sejarah yang lalu. Kira-kira apa sejarah apa Pak? Yaitu sejarah zaman sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, terjadilah zaman yang dinamakan zaman jahiliyah, zaman kegelapan, kebajakan moral, di mana pada zaman itu yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Bahkan kaum wanita hanya dijadikan budak nafsu, kaum wanita hina-hina. Waktu zaman itu kalau ada seorang istri melahirkan anak perempuan langsung dibunuh pakai itu. Karena apa? Menurut pendapatnya itu wanita hanya bikin masalah. Ada yang punya suami, istrinya gemoy, ditukarkan yang putih lampu, tinggi langsing boleh. Tidak apa zaman itu. Namanya apa? Itu. Dan yang punya istri gemoy, ini yang tidak boleh ditukarkan bisa pada zaman itu. Karena apa? Wanita tidak ada berbeda. Manusia semua tidak bermoral. Nah, sejarah ini diberikan itu apa? Kita berikan pengetahuan kepada anak cucu kita, kepada seluruh umat Islam agar supaya menjaga jangan sampai zaman jahiliyah, yaitu 1543 tahun yang lalu itu jangan sampai timbul pada zaman modern. Ini anak kita tahu supaya menjaga zaman jahiliyah itu siapa? Makanya dengan carut marutnya zaman itu Allah mengutus baginda Rasulullah SAW turun di muka bumi, yaitu dengan perintahnya di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat semua alam. Bukan rahmatan yang Islami, Pak. Rahmat untuk semua alam. Akhirnya apa? Baginda Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini pada tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun apa tahun gajah Tuhan? Tahunnya besar atau apa? Kita harus tahu, Pak. Kita umat Islam harus tahu sejarah, mencintai sejarah. Kalau kita tidak mencintai sejarah, lambat laun bukan sejarahnya yang hilang, Islam pun akan tenggelam. Perlu diketahui bahwasanya saudara kita yang non muslim sekarang ini banyak yang mencari kebenaran di Islam, bukan yang mencari kebenaran, Pak, mencari kebenaran di Islam. Makanya sejarah Islam dikulik, dibaca. Kalau kita orang Islam sendiri kita tidak cinta dengan sejarah bagaimana? Malu apa malu? Ini tahun gajah di mana waktu lahirnya baginda Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini, yaitu ada satu pasukan tentara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraham mau menghancurkan kota Mekah. Akan tetapi dengan kuasa Allah, Allah memerintahkan burung-burung ababil mengambil kerikil-kerikil dari neraka dijatuhkan kepada seluruh pasukan gajah, semuanya binasa. Ini Pak tahu gajah. Nanti kalau kita ditanya Pak tahu gajah itu apa, kita harus tahu. Jangan malah Pak tahu gajah itu apa, karena kita
sudah dibaik banyak-banyak tidak tanya gurumu. Harus kita bisa menerangkan cara kita umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi ini, Pak, tatanan kehidupan sudah berubah. Saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, bahkan kaum wanita diangkat derajatnya tiga tingkatan. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi perintah Rasulullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Yang kedua, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlaknya siapa? Yaitu akhlak yang telah dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi dibenahi karena rusak, karena zaman jahiliyah. Maka setelah itu diangkat derajatnya wanita tiga tingkatan dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahabba bi husni sahabati. Qala uka summa qala uka summa man qala uka summa man qala summa wa diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika ada salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kami hormati pertama kali? Yang kami hargai. Kata Rasulullah, ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Lalu bapak. Inilah bukti diangkat derajatnya wanita tiga tingkatan. Makanya itu pada waktu ini kami menghimbau kepada seluruh kaum wanita amai-amai, karena dengan lahirnya Nabi Muhammad ini diangkat derajatnya wanita tiga tingkatan. Tolong jaga harga diri Anda, jangan Anda jual murah. Betul atau betul? Ini hati-hati. Kita jaga dengan apa? Bu, anak-anaknya diajari akhlak yang mulia. Akhlak itu apa sih? Akhlak adalah perbuatan yang baik. Dari segi apa? Dari segi berdandan. Jangan sampai menggoda iman. Iman kuat, imannya tidak kuat. Ini bahaya. Ya kan? Cara berbicara jangan mancing di ekor. Itu tidak boleh. Kalau bicara, saya bicara sama laki-laki memancing air keruh, bagaimana? Ya, cara berjalan juga begitu, tidak usah dimainkan. Kalau ada laki-laki berjalan di belakangnya, nanti dibuat jalannya sampai suaranya kayak tidak boleh. Harus yang baik. Ini Bapak Ibu. Dan juga kami pesan untuk kaum wanita, hati-hati dengan suara-suara hebat. Ini dengan kaum wanita. Kalau Anda ingin selamat, hati-hati dengan suara hewan. Mau tanya Pak Bu, kalau kucing itu suara bagaimana? Bu, suara bagaimana Bu? Meow. Kalau ayam jantan, cukup rubuh. Kalau buaya suaranya bagaimana Pak? Bu, hai saya, apa kabar? Sudah makan saya? Ini kalau kau wanita tergiur dengan suara-suara buaya dan tulus hatinya, maka apa dengan Anda wanita? Segalanya yang aku punya hanya untukmu Anda. Ini kalau itu memang buayanya diajak ngomong, elak saja langsung. Betul. Ini tapi kalau yang diajak bicara bukan buaya, bilang begitu Bang, punya segalanya untukmu, paling apa jawabannya? Yang bukan buaya.
Ini makanya hati-hati dengan buaya. Kira-kira banyak buaya kan tidak Pak di sana ini? Enggak ada lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke diangkat derajatnya kaum wanita. Mari kita cintai ibu kita. Karena apa? Ibu adalah sosok yang tangguh, yang berkorban tanpa pamrih. Ibu adalah seorang wanita yang terkuat di dunia, Pak. Pengorbanan tanpa pamrih, tanpa putus asa, tanpa minta imbalan apa-apa kepada kita. Makanya dengan adanya ibu ini, Roma Irama pernah menyanyikan lagu Kerana. Betul atau betul? Betul kan? Gimana lagunya? Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah wanita satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada bekasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau menghibah, bukan dukun tempat kau meminta, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain doa ibumu jua. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira mendengar lagu ini kalau kita menghayati sakitnya tersentuh tidak Pak? Tersentuh Pak. Karena apa? Pengorbanan seorang ibu ketika mengandung 2 bulan 3 bulan pusing muntah, dekati suaminya muntah bau ketek. Betul atau betul? Ingin mau makan mangga tidak ada, susah buka mesinnya mangga. Ingin mau makan kedodol tidak ada, bahkan ada yang hidang Honda Avanza ada. Intinya bayar Avanza ini ada tapi uangnya nggak ada. Ini banyak. Hamil 5 bulan tidur kiri kanan susah, kiri susah, rentang juga napasnya tengah. Tapi tetap cinta pada kita di dalam kandungan. Kalau kita dibawa ke atas tiba tidak pernah dititipkan sama bapaknya, karena bapaknya tidak mampu membawa kandungan itu. Saking cintanya ibu pada kita. 9 bulan 10 hari melahirkan. Ketika bawa ke dokter ke bidan, dicek buka buah, masuk ICU. Tidak ICU modulnya apa doanya ibu? Ya Allah, berikanlah keselamatan pada anakku. Ini Pak hebatnya ibu, sudah sakit setengah mati, berikanlah keselamatan pada anakku, bukan pada diriku. Ini harusnya kita sama. Suaminya di luar menunggu. Kalau suaminya sehat badannya, panas pikirannya, cari sholat berkah. Ya Allah, tolong berikanlah keselamatan untuk istri dan anakku. Betul betul.
Tapi kalau suaminya nggak waras bukan itu pasang saya putar lagu bojoku sesuk tak silihe, itu bahaya itu. Bahaya Kak. Nggak bahaya Pak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan itu makanya menuju pada malam ini. Ayo kita doakan ibu kita Pak yang sudah meninggal, kita doakan. Kalau malam Jumat di sini ada acara tahlil terbuka ini bukan untuk orang-orang takbiran saja, masjid ini untuk semua karyawan-karyawan kita saja industri. Ayo kita semangat di masjid ini malam Jumat kita berdoa mendoakan kedua orang tua kita. Kalau itu kita sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan ditempatkan tempat yang baik daripada di dunia. Tapi kalau sudah belum meninggal, mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan iman dan Islam ini. Untuk itu mari kita baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kita memperingati Maulid Nabi ini, yaitu yang tadi dikatakan wanita, adanya seorang pemimpin yang menjadi suri tauladan. Siapa kira-kira Pak pemimpinnya? Figur pemimpin yang jadi suri tauladan untuk kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu dzakira. Sebenarnya pada diri Rasulullah itu suri tauladan atau contoh yang ingin kehidupan di akhirat dan banyak menyebut nama Allah. Ini bagi Rasulullah contoh kita jadi pemimpin. Jadi kalau jadi pemimpin kita figurnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pemimpin itu ada dua kategori. Yang pertama adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi bapak-bapak dan calon-calon bapak harus tahu bagaimana jadi pemimpin rumah tangga. Harus bisa menjadi contoh untuk keluarga. Kalau ingin anaknya soleh, bapaknya harus soleh. Kalau mengharap anaknya soleh tapi bapaknya tidak soleh, bagaimana? Bisa tidak? Harus soleh. Itu harus soleh. Jangan sampai ingin anaknya soleh tapi bapaknya tidak soleh. Itu. Jadi kalau orang tuanya soleh, anak itu hanya diarahkan dalam kebaikan. Dan jangan sekali-kali diberi makan dari hasil yang tidak bagus, yang haram, korupsi dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu sendiri hasilnya tidak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin skala luas, yaitu pemimpin dalam satu instansi. Ini harus punya ilmunya pemimpin. Bagaimana ilmunya pemimpin? Pernah diciptakan lagu Wali Songo yaitu gundul-gundul acur. Loh, ini sejarah pemimpin Pak. Kayak nyaringan tapi itu pemimpin. Gundul-gundul wakil kebelewengan, nyugi-nyugi wakil kebelewengan, wakil lempang sekone dadi saatan. Artinya gundul pacul itu gundul adalah kepala. Betul Pak? Kepala yang mana? Kepala. Gundul pacul itu kepala Pak. Jadi gundul pacul kepala, pacul itu papat. Jadi di kepala ini ada indera empat. Ini harus kita sebagai pemimpin skala luas disorientasi. Apa yang pacul papat itu? Mata, hidung, telinga dan mulut. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, kalau ada masalah di dalam kepemimpinan Anda, di bawah Anda harus tahu. Jangan langsung memutuskan sesuatu tidak tahu faktanya. Bagaimana caranya? Dilihat dulu dengan mata, didengarkan dengan telinga, dirasakan dengan banyak. Betulkah masalah ini?
kita putuskan dengan mulut. Jangan sampai jadi pemimpin hanya tahu katanya, tidak tahu nyatanya. Betul betul. Ini bahaya kalau hanya tahu katanya, tidak tahu nyatanya. Karena makanya waktu lipat, apa sih waktu itu tipatnya nasi di atas kepala? Kalau kita kembali akhirnya tumpah, kalau tumpah masih tidak bisa dimakan, artinya itu amanah. Jadi Anda jadi pemimpin itu mengemban amanah. Kalau Anda tidak benar, maka tanggung jawab Anda nanti di akhirat. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun akan diperhitungkan, perbuatan buruk sekecil apapun akan diperhitungkan. Ini hati-hati Pak jadi pemimpin. Memutuskan sesuatu harus dengan empat indera dipakai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah malam ya Pak. Lanjut apa? Selesai Pak? Sekarang nanti saya berdiri sudah dingin. Pokoknya ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, mari kita cintai sejarah Islam agar supaya sejarah Islam dan Islamnya tidak tenggelam. Dan marilah kita semua bersemangat menjaga jangan sampai zaman jahiliyah ini timbul di zaman modern.